Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Rapat perancang
akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Desember 2025 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini, Jumat 19 Desember 2025. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempat di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir, dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Minggu 21 Desember 2025. Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 9.15 dalam kebaktian umum kedua di ruang kebaktian Gereja Bait Lahim dengan tema Jesus the Greatest Gift. Kebaktian umum ke-1 pukul 6 pagi tetap berjalan seperti biasa. Kepada seluruh anggota Sekolah Minggu Bait Lahim, mari rayakan sukacita Natal bersama dalam acara ini. Minggu 21 Desember 2025. Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim mengundang seluruh jemaat dan simpatisan sekalian untuk hadir dalam rangkaian ibadah Natal yang mengangkat tema Allah Penyelamatku. Dengan jadwal kegiatan sebagai berikut. Kantata dan ibadah malam Natal akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Desember pukul 6 sore. Ibadah Natal umum akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Desember pukul 9 pagi. Serta ibadah syukur tutup tahun dan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember pukul 6 sore. Pengumuman lebih jelas dapat dilihat dalam poster dan papan pengumuman gereja. Mari dukung, doakan, dan hadiri rangkaian ibadah Natal ini. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Ya, boleh izinkan kita untuk merasakan hadirat Tuhan yang indah, untuk bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Dan kita semua yang hadir dan juga yang menyaksikan dari rumah dapat menikmati berkat-berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mau menginformasikan untuk besok Minggu tanggal 21 ibadah 1 tetap ada jam 6 pagi dan juga ibadah kedua akan digabungkan dengan perayaan Natal Sekolah Minggu. Jadi diadakan tetap jam 9.15 tetapi untuk jam sekolah minggu jam 8 pagi akan bersama-sama di jam 9.15. Jadi itu informasi untuk bisa kita ketahui supaya sungguh-sungguh kita dapat mengikuti kegiatan pelayanan
perayaan Natal sekolah minggu kita pada tanggal 21 nanti. Demikian yang di rumah dapat menyaksikan dan mengikuti siaran live streaming Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Selamat bergabung. Demikian yang di Australia, selamat bergabung. Kami sangat senang karena tiap-tiap minggu kita dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk kita pagi hari ini. Bapa yang kekal, kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Suatu kebanggaan bagi kami adalah kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa, di mana kami boleh merasakan penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, dan bahkan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Pimpin hidup kami Tuhan, agar senantiasa dalam penyembahan pada pagi hari ini, dengan segala keberadaan kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sehingga hati kami, seluruh hidup kami terarah kepada Engkau. Kuduskan kami semua dan berkati penyembahan kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Satu hal yang satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan. Kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik
Saya mau undang kita untuk semua bangkit berdiri. Saya mau undang kita untuk mencamkan lagu yang merdu untuk menyambut Sang Juru Selamat kita. Mari, NP49, camkan lagu yang merdu. Camkan lagu yang merdu, camkan balak yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut malam bermalam. Yesus anak Allah lahirnya di Betlehem. Camkanlah harta surga, hormat bagi Ayat yang kedua. Yesus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan, tinggal serta manusia. Immanuel namanya, camkanlah harta surga, hormat Ayat ketiga, silakan bagi jemaat. Raja salam yang benar, maha tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang menang, yang menghampakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia dan memberi sejahtera. Camkanlah harta surga, hormat bagi Sang Raja. Haleluya, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan penyalaan lilin Advent yang ketiga. Saya persilakan kepada Bapak Gembala Sidang. Pagi hari ini kita akan masuk pada penyalaan lilin Advent yang ketiga. Dan di penyalaan lilin Advent yang ketiga ini, kita akan bersama-sama menikmati dan juga merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menolong kita untuk mengingatkan kembali kepada kita tentang Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Dan Ia hendak menunjukkan kepada kita kasih-Nya, keprihatinannya kepada setiap orang, supaya setiap orang dapat mengalami yang namanya kelepasan dosa. Ini kasih-Nya, dan setiap orang yang datang kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Inilah sukacita, inilah inti dari kelahiran Sang Juru Selamat bagi dunia ini, supaya kita semua dapat memiliki sukacita yang Allah berikan pada waktu kita ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dipersilakan kepada keluarga
Bapak Diakon Joko Susilo untuk datang memasang lilin yang ada di altar. Terima kasih banyak keluarga Bapak Diakon Joko Susilo yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita untuk berdoa kepadanya. Bahwa di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun itu penuh dengan kekelaman, tapi kita perlu percaya bahwa kita punya Allah sebagai juru selamat kita. Yang bulan ini kita mau rayakan kelahirannya. Yuk, kita angkat pujian Juru Selamatku. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami sungguh bersyukur pagi ini Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Memberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu di kebaktian yang pertama di gereja kami. Terima kasih Kau boleh mengarahkan kami untuk datang membangun kembali kehidupan rohani kami agar senantiasa tetap terkait, terikat dengan Engkau. Kami berdoa biarlah sepanjang hari ini pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami sukacita, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang berlimpah yang datang dari Engkau. Bapa Sorgawi, apapun yang sedang kami gumulkan, baik dalam keluarga kami, kesehatan kami, ekonomi, pekerjaan dan usaha yang sedang kami kembangkan dalam hidup kami, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan, ketabahan dalam menjalani hari-hari kami dengan berbagai-bagai pergumulan yang sedang kami jalani. Tuhan kuatkan kami dan biarlah melalui pergumulan-pergumulan yang Engkau izinkan bagi kami, rohani kami semakin ditumbuhkan, rohani kami semakin kuat, rohani kami semakin dalam dengan Engkau. Kasih kami kepadamu tidak berubah. Kasih kami kepadamu tidak pudar. Dan semakin hari, semakin dalam kami hidup di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa apapun yang sedang kami alami, kami tahu Engkau mengenal hidup kami. Dan Engkau ada di dalamnya untuk memberikan kami kemenangan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan-pergumulan kami yang lainnya yang sedang kami gumulkan. Biarlah Tuhan juga yang akan mengarahkan kami untuk kami ada jalan yang terbaik untuk kami bisa melewatinya dan membawanya bagi kemuliaan namamu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang dengan sakit. Biarlah Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang mengarahkan mereka, dan Engkau juga yang menjamah mereka. Sehingga mereka semua tidak hanya dipulihkan, tapi mereka boleh dikuatkan, disembuhkan dari sakit yang mereka alami, dan juga diberikan damai sejahtera yang datang daripadamu untuk menguatkan mereka, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan iman mereka, sehingga sampai pada kesempatan hari ini mereka undur daripadamu. Tuhan, biarlah Engkau beri pimpinan dalam hidup mereka. Tuntun mereka Tuhan, untuk mereka senantiasa berjalan dalam kasih-Mu, untuk senantiasa mereka bersandar kepada Engkau. Karena kami percaya kuasa-Mu dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Sama. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindu supaya saudara-saudara kami yang sudah lama mereka bergumul dengan iman mereka, mereka dikuatkan dan mereka kembali untuk sungguh-sungguh datang dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa bersama dengan saudara seiman untuk bisa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami juga berdoa
dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Ada Ibu Sudewi, Ibu Sarina, Bapak Dona, Bapak Purwanto, Ibu Esther Kang, Bapak Paul Lukman, dan Ibu Dea. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan usia yang baik ini. Kiranya mereka semakin dalam dengan Engkau, mereka semakin mengasihi Engkau, dan mereka semakin memberi diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan menjadi terang dan pancaran berkat bagi orang-orang lain, bagi keluarga, dan bagi siapapun yang sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Sehingga pribadi-pribadi ini boleh mendatangkan keberkatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingat dan berdoa untuk pelayanan kami sepanjang bulan Desember ini, khususnya di dalam perayaan Natal kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang menolong, memberikan kelancaran semua kegiatan pelayanan yang sedang kami kerjakan di dalam pelayanan di Bethlehem. Tuhan pimpin dan Tuhan arahkan untuk kami senantiasa menyatukan hati kami, mengalami anugerah Tuhan dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap penyembahan yang kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Teristimewa Tuhan, kami berdoa untuk tanggal 21, 24, 25 dan tanggal 31. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan senantiasa memberkati sehingga semua jemaat yang akan datang dan menikmati Natal gereja kami, mereka sungguh dapat melihat kasih Allah bekerja di dalamnya. Mereka sungguh dapat menyaksikan bahwa Tuhan sungguh luar biasa melalui pribadi Yesus Kristus yang hadir bagi dunia ini, memberikan kelepasan, memberikan kemenangan dan kekuatan bagi setiap jemaat yang datang maupun para simpatisan dan juga saudara kami yang datang dengan hati yang tertuju kepada Engkau. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan, mengalami Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa dan ingat untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penderitaan yang sedang mereka alami pasca gempa dan banjir yang terjadi di beberapa daerah di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat mereka, Engkau juga yang menolong kehidupan mereka, membebat setiap hati mereka yang luka, memberikan mereka damai dan juga kekuatan dalam hidup mereka. Dalam mereka menjalani hari-hari di mana mereka kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau mengarahkan mereka untuk memandang kepada Engkau, Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan tidak hanya kelepasan, kemenangan, tapi juga kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah setiap pribadi yang ambil bagian untuk menolong kehidupan saudara kami yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang mereka kerjakan mendatangkan kebaikan dan damai di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Khususnya bagi pemerintah yang sedang menangani bencana yang terjadi di 3 tempat yang luar biasa ini. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah agar dapat mengelola semua pelayanan yang terbaik yang akan diberikan di 3 tempat ini. Tapi juga ada di tempat-tempat yang lain seperti Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, sehingga kami sebagai warga negara bangsa Indonesia dan juga menjadi bagian dalam negara ini sungguh-sungguh dapat merasakan Engkau hadir melalui pemerintah kami.
Engkau ada untuk memberikan kami kekuatan, dan Engkau ada untuk memberikan kami satu ikatan persekutuan yang indah, yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami semua yang ada di bangsa ini sama-sama saling membangun, membantu, bergotong royong untuk kemajuan negara dan bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Ulangan 16b, Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Waktu kita mau duduk, kita diberikan amplop, beberapa amplop, mari kita isi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya undang Ibu Nurul dan Ibu Lince maju ke depan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kita angkat pujian 359, berkati persembahan. Kita akan buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius 1 ayat 21. Sekali lagi, Matius 1 ayat 21. Saya akan membacakannya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi saya akan membacakannya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini dengan judul Kasih yang Membawa Kehidupan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar setiap firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita siapkan hati kita dengan angkat pujian, Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah. Mengapa Tuhan Allah turun
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di suasana pagi ini ada kesempatan kami bersama-sama dapat mendalami kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau pimpin hidup kami, buka setiap hati kami, arahkan kepada kasih yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Dan biarlah kehidupan kami murni di hadapan Engkau, kudus, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, memimpin hidup kami. Sehingga ketika firman dibagikan, kami mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Sehingga seluruh keberadaan hidup kami sungguh-sungguh ada di dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama akan coba menyelidiki satu bagian firman Tuhan yang akan membawa kita untuk memahami tentang kasih dari Tuhan. Kasih yang membawa kehidupan. Diambil dari Matius pasal 1 ayat 21. Ya. Itu tema pada minggu yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara Natal, ya, kita akan bicara banyak tentang kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dapat merayakan dan menikmati Natal bila mana kita tidak memikirkan, kita tidak membicarakan, dan atau kita tidak dapat mengkhotbahkan tentang kasih Tuhan. Karena Natal berkaitan erat dengan kasih Tuhan. Hal ini bukan hanya sebagai cerita, sebagai dongeng, atau ini tradisi dari orang-orang barat, bukan. Tetapi ketika kita bicara Natal, Natal adalah demonstrasi terbesar kasih Tuhan bagi dunia ini. Dengan mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia menjadi manusia. Itulah inti dari Natal. Ya. Inti dari kasih yang sesungguhnya. Di mana Allah, kata Alkitab, mengasihi dunia ini. Dan dia mengirimkan putranya ke dunia. Adalah pemberian yang terbesar di dalam kehidupan dunia ini. Dan kita manusia yang ada di dalamnya. Kalau kita coba perhatikan dengan baik di dalam Injil Matius pasal 1 ini, ayat 21, firman Tuhan sekali lagi, sebagaimana yang sudah dibaca Stefani tadi, saya coba ingatkan kembali kepada kita. Di ayat 21 dia berkata begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ini terjemahan 2 yang saya baca, tapi coba kita bandingkan sejenak dengan 1 Yohanes pasal yang keempat. Yang bawa Alkitab, mari perhatikan, kita buka sejenak yang disampaikan dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Coba bisa ditampilkan. Ayat 9, mulai ayat 9. Nah ini dia. Firman Tuhan berkata begini, ini sebenarnya sama dengan apa yang dipandang oleh Matius dalam ayat 21 tadi, dalam pasal 1. Firman Tuhan berkata begini, dan hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kita perhatikan yang dikatakan ayat ini di dalam
1 Yohanes pasal 4. Demikian sama dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Ini semua berkaitan dengan kasih Allah yang Allah nyatakan kepada kita. Dan kalau kita bandingkan dengan yang disampaikan di dalam Matius pasal 1 ayat 21, kita menemukan di sini bagaimana Matius dia coba mengurai dengan pandangan Matius yang begitu luar biasa, karena Matius dikirim untuk menulis bagian ini kepada orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus anak Daud, Mesias, dia adalah pewaris takhta Daud yang sah. Jadi tulisan Matius ini diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi kita supaya kita mengerti tentang pewaris kasih karunia yang sah. Dia anak Daud, namanya Yesus Kristus. Itu yang diungkapkan oleh oleh Matius. Dia menyatakan juga bahwa sang raja keturunan Daud itu sudah menyatakan dirinya kepada manusia, kepada umatnya melalui kelahiran bayi yang mungil di kandang yang hina di Betlehem. Tuhan memberikan seorang pribadi untuk memberikan jalan kepada kita supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Kenapa Tuhan memberikan ini? Padahal kalau kita mau belajar dari Alkitab, sebagaimana yang Matius sampaikan, kita akan menemukan hal yang luar biasa yang diuraikan oleh Matius. Sebelum kita melihat ayat 21 di dalam Injil Matius. Kalau saudara lihat di dalam pasal 1 mulai dari ayat 1, saudara akan lihat tentang silsilah atau sejarah dari kehidupan Kristus. Tapi jauh sebelum itu kita boleh melihat bahwa Yesus Kristus sebelum dia menjadi manusia, coba kita perhatikan ini ya. Sebelum dia lahir, dia menjadi manusia. Nah ini dia. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Kalau saudara belajar dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, saudara akan menemukan di situ bahwa dia adalah Allah pencipta. Ini yang luar biasa dalam pribadi Kristus. Pencipta mulai dari sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata demikian. Itulah sebabnya bagian ini menjadi penting untuk kita bisa memahami keberadaan Kristus sampai dia menjadi manusia. Dia pencipta. Kata kita di dalam Kejadian pasal 1 itu menolong kita untuk mengerti bahwa itu menunjuk kepada 3 pribadi yang bersama-sama menciptakan dunia ini. Termasuk saya dan saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang penting, yang perlu kita tahu. Ya. Selain dia adalah pencipta kata Alkitab, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, masih dalam ayat yang sama, dalam pasal yang sama. Ayat 4 dan 5 menunjukkan kepada kita bahwa dia pemilik hidup yang kekal. Dia terang yang Tuhan berikan kepada kita sehingga menerangi setiap kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam ayat 14 dikatakan dalam Yohanes pasal 1, dia menjadi manusia supaya kita memperoleh kehidupan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang tidak dapat diambil oleh dunia ini. Kehidupan yang tidak dapat dimusnahkan oleh dunia ini. Apa tuh kehidupan itu? Kekekalan. Karena dia datang dari kekekalan. Nah ini yang menarik yang kita perlu lihat di dalam bagian ini. Baru kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 menyatakan tentang bagaimana dia pemegang otoritas yang tertinggi. Dari semua otoritas yang ada, baik di surga maupun di dunia, dialah pemegang otoritas itu. Ya, kurang apa lagi? Sang kasih juru selamat yang datang ke dunia untuk memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Pemegang otoritas berarti kalau di dalam ayat 9, di dalam ayat 6 dalam Yesaya pasal 9 dikatakan dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Bayangkan ada 4 predikat yang disematkan kepada pemegang otoritas ini. Tidak ada seorang pribadi yang menjadi manusia, yang lahir, ya, jadi manusia di dunia ini yang punya otoritas yang tertinggi. Mungkin kalau sekarang yang punya otoritas tertinggi cuma satu, presiden. Betul nggak? Betul? Kalau di kepala daerah ya jadi gubernur. Tapi itu cuma dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau 2 periode ya 10 tahun. Tapi otoritas yang tertinggi ini dari kekal sampai kekal. Dari dia ada sampai dia mengakhiri segala sesuatu dengan mendirikan kerajaan di dalam kekekalan. Ini kehebatan Allah kita. Yang kadang-kadang kita sebagai orang percaya lupa bahwa kita memiliki satu pribadi yang hebat dalam hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan dia penuh kemuliaan dan besar kekuasaannya. Ayat 7 berkata begitu dalam Yesaya pasal 9. Ada kemuliaan yang tidak dapat kita nikmati ketika kita tidak datang kepada dia. Kemuliaan itu datangnya dari sorga. Tidak ada kemuliaan di dunia ini. Hanya datang dari sorga. Ketika dia menjadi manusia, kemuliaan itu dinyatakan dan diberikan kepada setiap orang. Dan diberikan kepada manusia. Dan diberikan kepada dunia ini yang sungguh-sungguh dia pulihkan supaya dunia ini dapat menikmati berkat-berkat Allah. Itulah Yesus kita. Itulah Kristus yang dimaksud dalam bagian ini. Itulah sebabnya kalau kita coba meneliti bagian ini, kata Yesus di dalam, coba kita lihat di dalam ayat 21, ya, di dalam Matius pasal 1 ini, mari perhatikan ayat ini. Coba lihat di dalam ayat ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa enggak kasih nama Andres? Atau kasih nama Tony atau Bambang. Kenapa harus Yesus? Apakah nama ini punya mantra tersendiri? Atau punya sesuatu yang dapat menjamin, menjanjikan sesuatu dalam kehidupan manusia? Ini yang kita perlu tahu supaya kita memahami kenapa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita mengerti bahwa kehidupan kita di dalam Kristus itu sangat berarti. Ya, perhatikan baik-baik istilah Yesus yang dipakai di sini. Coba kita bisa kasih di PowerPoint. Nah ini dia. Nah ini dia. Ya, nah coba. Kalau saudara lihat istilah Yesus yang dipakai di sini, ini merupakan sebuah nama dari bahasa Yunani, Isos. Artinya save atau salvation. Ya. Kata ini dia berasal dari kata Ibrani Yehosua atau Yosua dari akar kata Yasa atau Hosea yang artinya itu save, selamat atau menyelamatkan. Ya. Jadi penting ini arti nama dari Yesus. Kalau Tony kan namanya kata papa saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi saya ketika saya mengerti dan besar baru saya tahu Tony itu ternyata diambil dari seorang penyanyi Indonesia yang menjadi idola papa saya. Namanya Tony Kuswoyo. Saya pernah tanya dia arti nama saya apa. Dia cuma bilang begini, senang. Coba bayangkan. Kalau saudara cari di kamus atau dicari di Google, coba saudara search. Arti nama Tony enggak akan keluar namanya senang. Betul? Enggak akan. Itu pengertian papa saya sendiri. Karena kalau marga saya itu ada artinya. Memang senang. Kalau senduk itu senang, ya bukan sendok.
untuk makan, bukan. Ya. Jadi marga saya punya arti senang. Kenapa? Senduk itu senang. Karena dari dulunya, ya, dari tua-tua dulu ketika mereka masuk ke tanah Minahasa dan mereka lahir di tanah Minahasa, mereka datang dengan kegembiraan, dengan sukacita. Makanya marga itu diberikan senang. Tapi papa saya ambil kata senang itu kasih sematkan nama saya. Padahal nggak ada artinya. Gitu. Tapi nama Yesus ada artinya. Makanya dia jadi penyelamat. Karena savior, save, salvation. Ya. Luar biasa ayat ini mengungkapkan kepada kita. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Yehoshua atau Hosea dalam bahasa yang lain. Menunjukkan kepada save. Dia yang akan membela dan memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang. Itulah nama Yesus. Sedangkan nama Kristus itu diambil dari bahasa Yunani juga yang sama, yaitu Christos, the anointed. Apa the anointed? Yang diurapi. Ini merupakan nama jabatan dalam bahasa Ibrani, Mesias, ya, atau Mesaya, yang berarti anoint, mengurapi. Jadi intinya kalau kita lihat dari dua nama ini tersemat di dalam satu pribadi yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kasih Bapa kepada kita supaya kita boleh tidak hanya diselamatkan tapi kita diberikan kehidupan jaminan yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Itulah yang disebutkan urapan dari Tuhan. Ya. Ini penting untuk kita tahu. Ya. Supaya kita tahu kenapa kita harus percaya kepada Dia. Kenapa kita harus beriman kepada Dia? Karena namanya berkuasa. Karena namanya punya kekuatan yang dahsyat. Yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia ini. Itulah nama Yesus. Jadi dari kebenaran ini sebenarnya, kalau kita belajar apa yang disampaikan oleh Matius dan yang disampaikan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10, kita menemukan satu konsep yang tepat yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Kristus ada kemenangan. Hanya di dalam Kristus ada jaminan kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Di luar itu tidak ada. Sama dengan yang disampaikan oleh Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Cuman Dia satu-satunya jalan untuk kita bisa menikmati hadirat Allah dengan Bapa di sorga. Tidak ada lain, tidak ada jalan lain. Itulah sebabnya kenapa Allah memberikan kepada kita pribadi yang menjadi bayi, ya, yang lahir di kandang yang hina di Bethlehem, supaya kita beroleh jaminan kehidupan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di sini, sama seperti yang Maria katakan, aku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, apa tujuan Tuhan bagi kita? Kalau saudara lihat, tujuan kasih Allah dinyatakan, ada 3 di sini. Beri hidup kekal, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, membereskan dosa, dan mengalahkan kuasa iblis. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 18 menyatakan tentang bagaimana Allah menyatakan kasih kepada manusia untuk memberikan manusia kehidupan yang kekal. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kekekalan yang kita bisa nikmati sepanjang kita di dunia kalau kita tidak datang kepada Kristus. Tidak ada kekekalan. Ya, kita mati jadi debu, selesai. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, ketika Dia datang kembali, langsung kita ke tempat yang Dia janjikan. Apa itu? Neraka. Tidak ada hitungan
1, 2, 3. Atau diberi kesempatan atau waktu untuk kita berubah setelah kematian, tidak ada. Itulah sebabnya selama kita masih hidup, ingatlah baik-baik ini. Tujuan kasih Allah diberikan kepada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Alkitab bilang supaya kita sungguh-sungguh dibereskan dari dosa, dilepaskan, diselesaikan oleh Tuhan. Karena dosa inilah yang menguasai hati manusia. Makanya harus dihapus oleh darah Yesus. Efesus pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Tanpa darah Yesus, kita masih tetap terikat dengan dosa. Kita masih tetap berada dalam gunggungan dosa. Kita masih tetap diperhamba oleh dosa. Tapi bersyukur, haleluya, atas kemurahan Allah, Dia berikan seorang pribadi untuk menuntaskan itu. Supaya kita ada hubungan dengan Tuhan. Supaya kita ada keterikatan dengan Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kebinasaan yang kekal. Inilah hebatnya kenapa Dia datang menjadi manusia. Itulah kasih Allah yang Dia berikan kepada kita. Tanpa kasih itu, kita tidak ada artinya. Dan yang terakhir Dia bilang di sini, mengalahkan atau mematahkan, membinasakan kuasa setan. Setan berkuasa enggak? Kalau menurut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan saudara yang menyaksikan dari rumah, setan berkuasa tidak? Hah? Berkuasa enggak? Saudara, sederhana begini. Yesus ketika Dia ada di dunia ini, siapa yang mencobai? Hah? Siapa? Waktu Dia dicobai, Yesus pakai apa? Sehingga setan kalah, iblis kalah. Pakai apa? Pakai firman Tuhan, betul? Sebenarnya ini gambaran paling sederhana. Bahwa setan di dunia ini dia punya kuasa. Tetapi satu kuasa ini dia tidak dapat kalahkan dalam pribadi Yesus. Saudara masih ingat Ayub? Ingat ketika setan berjumpa dengan Tuhan, apa yang Tuhan bilang kepada setan? Waktu dia berjalan-jalan, terus Tuhan bilang apa? Kamu memperhatikan hambaku Ayub enggak? Lalu Tuhan bilang apa? Boleh kamu cobai, tapi jiwanya jangan kamu sentuh. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Seluruh keberadaan hidup Ayub hancur dalam sekejap. Betul? Tapi jiwanya tidak pernah diambil oleh kuasa setan. Itu artinya apa? Bahwa jiwa manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jiwa manusia dihadirkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk dipermainkan. Bukan untuk dihancurkan. Ya, itu jiwa. Harta benda boleh hancur. Tapi jiwa tidak akan pernah hilang. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia ini bukan menyelesaikan dunia ini dari harta benda. Tapi yang Dia selesaikan adalah jiwamu yang melekat dengan iblis. Yang dikuasai oleh setan. Makanya Tuhan sangat benci kepada orang yang sungguh-sungguh menduakan Tuhan. Dan tidak memperhatikan Allah
yang adalah penyelamat. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang demikian. Yang Tuhan senang adalah kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Karena ini tujuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ketika saudara datang kepada Tuhan, iblis dikalahkan. Tapi sekarang kepada banyak orang, iblis masih menang kelihatannya. Bingung juga saya. Padahal kita diberikan kuasa yang jauh lebih besar kata Alkitab. Mau dibandingkan dengan kuasa dunia ini, betul? Roh yang Tuhan kasih kepada kita jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Roh dunia ini di bawah kita. Tapi roh dunia ini yang mengkungkung kita. Sehingga kita bukan menjadi besar, tapi mengecil. Akhirnya jadi ciut. Kalau sudah ciut, apa yang terjadi? Kita lupa tentang kasih Allah. Kita lupa tentang Sang Juru Selamat. Kita lupa tentang kekekalan yang Dia sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Kasih yang membawa kehidupan adalah Dia berikan Yesus Kristus dalam hidup kita. Itulah kasih yang sesungguhnya. Dia juru selamat yang luar biasa. Inilah jawaban iman yang kita miliki di dalam Dia. Ya, sehingga kita tidak perlu ragu lagi mengenai Sang Juru Selamat di dalam hidup kita. Kisah pasal 4 ayat 12 bilang begini, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kepastian kita. Makanya saya bersyukur jadi orang baptis. Karena orang baptis punya kepastian iman yang luar biasa. Ketika dia beriman kepada Kristus, keselamatannya kekal dan tidak akan pernah hilang. Dan inilah menjadi jaminan iman yang membawa kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ini hebatnya kita. Ya? Karena Allah yang berdiam di dalam hidup kita. Orang menjadi hebat karena dia punya Tuhan. Orang menjadi luar biasa karena dia punya juru selamat. Orang dia dibanggakan karena dia punya hidup kekal. Amin. Nah ini, terakhir, sikap kita terhadap Sang Kristus. Alkitab bilang ini, bertobatlah sungguh-sungguh. Karena memang inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Pertobatan yang bagaimana yang Tuhan senang di dalam hidup kita. Nih, pertobatan yang Tuhan senang tanpa transformasi hidup. Alkitab bilang bukan. Tapi yang kedua, tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya bahwa kita harus benar-benar memberi diri hidup kita kepada Tuhan. Ada contoh di dalam Lukas pasal 15. Bagaimana gambaran tentang anak yang hilang. Ya. Sungguh-sungguh dia menyadari dan kembali berbalik kepada kehidupan dan tunduk kepada bapaknya. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku. Dan dia diberikan jubah yang luar biasa oleh bapaknya. Sebagai tanda kehormatan dia diterima dalam kekekalan. Nih, ya, berbeda dengan kalau saudara lihat anak yang sulung, dia terhilang dalam keegoisan. Ya, kalau kita belajar Alkitab, karena dia merasa sudah bersama dengan bapaknya, tapi hatinya belum benar-benar mengalami bapaknya. Dia belum paham bapaknya. Itu anak yang tua. Ada anak yang tua, saya anak yang tua. Istri saya anak yang kedua. Jadi saya nikah anak yang kedua. Ya. Biasanya yang tua anak yang terhilang. Bukan anak yang bontot. Karena lebih egois. Ya Del? Enggak ya.
Tapi intinya ini yang Tuhan mau, supaya sikap hati kita ada ketertundukan kepada otoritas Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dalam hidupnya. Yang kedua yang Tuhan bilang dalam bagian ini adalah hiduplah dalam kasih-Nya. Ini bukti dari keselamatan yang kita miliki. Kalau kita betul-betul lahir dari Tuhan melalui iman dalam Kristus, kita memiliki kodratnya, kodrat ilahi karena kasih yang Dia berikan kepada kita. Ya. Kodrat ini menyerupai sang anak yang menjadi manusia. Sifatnya ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Cara kita menunjukkan kasih itu teladani kasih dari Tuhan. Bagaimana Dia menunjukkan tentang kepeduliannya, ya, perhatiannya, kasih-Nya. Ini yang Tuhan ingin kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan kasih yang membawa kehidupan. Kalau dua hal ini kita punya, saya yakin hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Hidup kita selalu memberi dampak yang baik dalam segala keberadaan yang kita kerjakan hari lepas hari. Dan inilah yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan senang kepada orang-orang yang ada dalam dua hal ini. Sikap kita yang penting, hati kita yang tertanam dalam pertobatan dan penuh kasih. Saya mau tutup dengan bagian ini. Mungkin kita sudah hafal ayat ini, tapi kadang-kadang kita lupa tentang makna dan juga kekuatan yang ada di dalamnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan pagi ini. Kami percaya Engkau hadir bagi kami untuk memberikan kehidupan, tetapi juga untuk menyertai kami dalam segala keberadaan kami. Pimpin hidup kami dan tolong kami supaya apa yang kami miliki di dalam Engkau, kami sikapi sebagaimana pertobatan yang kami sudah alami dalam Engkau. Tetapi juga bagaimana kami menerapkan baik kasih kepadamu maupun kepada sesama seiman kami yang ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Seorang anak telah lahir. Dan kalau ada di antara kita yang mungkin datang dengan berbagai pergumulan melalui respon pujian ini, biarlah kita ingat tentang kasih Tuhan. Dan kalau saudara ingin didoakan, mari maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara atau yang mau percaya kepada Kristus. Karena Kristus satu-satunya jalan, satu-satunya kepastian, dan satu-satunya yang mampu memberikan kekekalan dalam hidup kita. Mari, tidak usah malu. Allah menunggumu, Dia mengasihimu. Dia tahu apa yang Dia akan berikan dalam hidup saudara. Atau saudara memperbaharui kehidupan saudara dalam hari-hari ini karena mungkin terlalu banyak menyakiti hati Tuhan. Bawalah itu kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Lahir untuk kita seorang
sejahtera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru selamat dunia. Musik saja main, mari sejenak kita tunduk kepala bersama-sama. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita tentang kasih yang memberi kehidupan. Kasih itu adalah Yesus. Dia juru selamat kita. Mari renungkan kebenaran hari ini dan coba kita refleksikan dalam hidup kita. Sejauh ini, apakah pertobatan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Sejauh ini, apakah kasih kita kepada Tuhan itu benar atau tidak? Karena tanpa demikian, kita tidak akan pernah merasakan kasih yang besar yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Tuhan rindu kita dalam pertobatan yang sungguh kepadanya. Itulah sebabnya pagi ini, kalau ada di antara kita yang mungkin masih ragu, bimbang, bingung tentang pertobatanmu, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Yesus, Dia jawaban dalam hidupmu. Dia tidak pernah berubah apa yang Dia janjikan dan berikan kepada kita. Walaupun kita yang berubah, tapi Dia tetap sama. Dia kekal adanya. Dia penyelamat kita. Dia pemberi jaminan hidup kekal dalam hidup kita. Mari ambil waktu sejenak untuk saudara ambil keputusan dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita benar-benar dapat mengalami Tuhan yang sesungguhnya.
Refnya saja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Refnya saja. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau boleh ingatkan kami tentang kasih yang menghidupkan. Berkati setiap kami yang sudah hadir maupun yang menyaksikan dari rumah. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, dan mengalami Kristus yang hidup, yang memberikan jaminan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pergumulan apapun, persoalan apapun yang kami temui, yang kami hadapi, yang menjadi tantangan yang sukar dalam hidup kami, kami percaya di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang hidup telah mematahkan bagi kami dan memberikan kami kekuatan, ketabahan, bahkan kemenangan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami siap berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu untuk kami belajar kembali, dididik, dimuridkan untuk melayani Engkau. Demikian mungkin ada di antara kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah ketika kami pulang, kami membawa berkat-berkat Allah. Kami memiliki damai dari Tuhan dan kami boleh menjadi berkat, kesaksian bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami, maupun bagi pasangan hidup kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kekuatan di dalam Kristus Yesus, dan juga kekuatan penyertaan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Sekali lagi, mari memuji Dia. Silakan duduk mengambil satu kursi jemaat.
Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.